Halo teman-teman, apa kabar? Saat malam ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan secara general ya. Kita akan general reading. Dan ini juga video bersifat timeless ya teman-teman. Jadi kapanpun kamu nonton, video ini masih berlaku. Teman-teman, kita angkat tema dengan judul saat kamu memikirkannya, apakah dia merasakannya? Saat kamu memikirkannya, apakah dia merasakan? Itu mungkin pertanyaan yang mungkin sering muncul dalam benak kamu ya, terutama buat kamu yang mungkin saat ini sedang berjauhan sama dia, LDR barangkali, atau mungkin juga buat kamu yang saat ini jarang ketemu sama dia, atau yang jelas pada saat kamu lagi nggak deket sama dia atau dia sedang jauh sama kamu, atau bahkan mungkin buat kamu yang ngerasa bahwa hubungan ini sudah selesai tapi kamu masih memikirkan dia, sering banget kangen sama dia, sering mikirin dia tuh setiap waktu, sering ingat gitu ya. Nah, kadang muncul dalam benak kamu mungkin dia sebenarnya ingat nggak sih? Sebenarnya apa yang dia rasakan juga sih sebetulnya gitu kan? Terus mungkin juga buat kamu yang lagi kangen, lagi rindu, tentunya pasti memikirkan dia sering banget gitu kan. Nah, kamu bertanya-tanya. Oke, jadi semuanya itu nanti bakal kita jawab, bakal kita berikan gambaran-gambaran tentang apa sih sebetulnya yang dia pikirkan, atau apakah dia merasa nggak sih kalau lagi dipikirin gitu kan. Terus kalau misalnya merasa, terus reaksinya bagaimana dan sebagainya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi teman-teman. Dan saya akan mencoba untuk membaca dengan beberapa kartu. Kita akan melihat saat kamu memikirkannya, apakah dia merasakan ya. Saat kamu memikirkannya, apakah dia merasakan. Yang diharapkan tentu merasakan gitu ya. Terus kalau udah merasakan, apa sih reaksi dia, atau mungkin apa tindakan dia gitu kan. Jadi kita akan melihat bahwa reaksi-reaksi dia seperti apa. Masih mungkin nggak sih buat diharapkan terutama buat kamu yang sudah putus, terutama buat kamu yang sudah berpisah. Sedih ya kalau bicara berpisah gitu ya, karena pasti kamu jadi ingat dia, ingat segala sesuatu, cerita-cerita tentang dia, ingat semua momen-momen bersama dia, cerita indah bersama dia gitu kan. Itu bagi yang sudah selesai. Oke. Sinergi. Di kartu pertama ada sinergi, emotion, vision quest, clothes, self-shifting, invocation, seringkali kita kepikiran ya teman-teman bahwa seseorang yang sedang jauh sama kita, kamu kepikiran dia lagi apa, terutama kepikiran kalau dia tuh mikirin balik apa enggak sih gitu kan, sama nggak sih yang dipikirkan gitu kan. Terus kemudian kalau sama tuh bagaimana. Oke, rilis ya. Oke, teman-teman, kita akan lihat di sini ada sinergi, innocent, vision quest, ada self-shifting ya, self-shifting, invocation, terus kemudian release ya. Teman-teman, sekali lagi temanya adalah saat kamu memikirkannya, apakah dia merasakannya. Oke. Di sini saya melihat ada beberapa energi dari beberapa zodiak kayak Taurus, kemudian Virgo, Gemini, Leo dan Sagittarius gitu lah. Di sini saya merasakan beberapa energi yang kuat. Untuk baris pertama ini adalah Taurus, apalagi tadi Virgo, Gemini, Leo dan Sagittarius. Oke. Baik, teman-teman. Ini bisa jadi buat kamu yang saat ini mungkin udah putus, udah selesai, udah berpisah. Tapi ada beberapa sebagian juga yang mungkin lagi sering berjauhan atau jarang ketemu. Apalagi di situasi PPKM seperti sekarang ini. Atau apalagi dalam situasi yang mungkin LDR dan jarang banget ketemu, dan sementara untuk ketemu susah.
Ya, jadi ada beberapa di antara kalian energi yang saya tangkap kurang lebih seperti itu. Kamu yang sudah berpisah atau putus, selesai, udah berpisah gitu ya. Terus kemudian kamu yang LDR, kamu yang masih menjalin hubungan ini dengan baik tapi jarang banget ketemu ya. Jadi saya akan merasakan energinya seperti seperti yang ada di judul tadi ya, saat kamu memikirkannya apakah dia tuh merasakan. Teman-teman, di kartu pertama ada sinergi gitu, artinya bahwa kamu mungkin memikirkan dia gitu kan, terus kemudian dia balik memikirkan kamu apa tidak gitu kan. Kalau di beberapa yang saya tangkap di sini, sepertinya apa yang kamu pikirkan itu tidak sia-sia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang kamu pikirkan itu tembus ke dia. Jadi gini teman-teman, yang kita pikirkan gitu kan, baik sengaja maupun tidak disengaja, itu tetap akan bekerja gitu loh, akan bekerja. Jadi pikiran kita itu kan memancarkan vibrasi ya, memancarkan vibrasi, memancarkan getaran-getaran gitu kan, yang pada saat-saat tertentu itu akan sampai pada orang yang sedang kamu pikirkan. Nah, terutama untuk 5 zodiak tadi atau beberapa zodiak yang lain pun juga bisa terjadi hal yang sama. Nah, di sini saya melihat bahwa apa yang kamu pikirkan ini sepertinya tidak sia-sia, karena secara untuk dia itu merasakan juga, tetapi di sini belum kencang banget gitu kan, belum kencang banget. Artinya belum kencang banget bahwa kamu mikirin dia lebih sering, tapi dia juga ingat kamu tidak terlalu sering. Itu yang pertama. Dan di situ sekali lagi tadi ada zodiak yang energinya kuat di sini adalah Taurus, Virgo, Gemini, Leo, dan Sagittarius. Jadi untuk zodiak tadi berarti ketika kamu memikirkan dia kerasa tapi tidak terlalu kencang banget gitu. Dan sepertinya di sini saya melihat bahwa kamu tuh emang sering banget keingetan dia gitu. Terus dia itu sebetulnya kerasa ya teman-teman, sebetulnya kerasa, tetapi dia sekarang ini memang sudah kayak yang, ini khususnya buat yang di antara kalian atau beberapa kalian yang sudah putus ya, atau udah berpisah. Nanti saya akan bacakan lagi untuk yang kalian masih nyambung. Jadi untuk beberapa kalian yang sudah berpisah, saya merasakan bahwa dia itu masih ingat sama kamu. Ya, sering nggak? Sering nggak gitu kan? Mungkin ada pertanyaan, sering nggak? Tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang ya. Artinya sedang-sedang saja. Jadi ketika kamu ingat dengan dia, di sini terjadi semacam connection ya, yang tidak kamu sengaja gitu loh. Bahkan dia itu sering banget tiba-tiba juga ingat kamu, tetapi frekuensinya tidak sesering yang kamu rasakan. Kalau kamu kan lebih sering banget ingat ke dia gitu loh. Nah, ini sekali lagi bahwa konteks yang saya bacakan ini adalah untuk kalian yang sudah berpisah ya. Sehingga saya melihat di sini adalah dia tuh kayak yang santai aja gitu loh. Dia yang santai aja, bahwa dia tuh kayak yang sudah benar-benar rilis, sudah benar-benar bisa ngelepasin kamu, tapi sementara kamu belum bisa melepaskan dia secara secara total gitu loh. Tetapi gini teman-teman, yang saya lihat dari dia itu memang dia juga tidak bisa total melepaskan ingatan dengan kamu juga, karena bagaimanapun jalan cerita atau kehidupan yang pernah kalian jalani bersama-sama dulu itu juga lumayan membekas bagi dia gitu loh. Bahkan boleh dikatakan perjalanan kisah cinta kamu dengan dia, atau dia bagi dia, kamu itu adalah sosok yang benar-benar mewarnai kehidupannya dia, dan memiliki momen-momen yang kuat yang dia sendiri tidak bisa melupakan begitu saja. Jadi kalau berkaitan dengan tema tadi, dia selalu ingat ya, cuma memang frekuensinya tidak terlalu kencang. Terus bagaimana reaksi dia ketika ingat? Yang jelas ketika reaksi dia ketika ingat kamu, dia berusaha untuk rilis terus ya, berusaha untuk melepaskan terus. Dan itu sudah dilakukan oleh dia tuh sejak lama. Artinya dia tidak lagi menyesali dengan semua yang pernah kalian jalani gitu kan. Tetapi kalau saya lihat di sini, kamu
sebenarnya masih pengen banget dan masih berharap pengen kembali lagi sama dia, pengen bisa mengulang kembali, atau bahkan ketika punya kesempatan kamu bisa benar-benar mengulangi semua perjalanan kisah cinta kamu bersama dia dengan segala macam yang sudah kamu perbaiki sehingga kamu benar-benar memberikan yang terbaik buat dia gitu loh. Tapi persoalannya kalau saya lihat di sini dia sudah tidak akan kembali lagi teman-teman ya, itu khusus buat yang sudah berpisah. Tapi kalau misalnya bicara berdasarkan tema saat kamu memikirkannya, apakah dia merasakan? Yes, jawabannya yes, tapi tidak terlalu sering dan sedang-sedang aja. Kemudian buat kamu yang LDR atau buat kamu yang katakanlah masih berpasangan tapi jarang ketemu, atau kadang ketika kamu tidak bertemu, lalu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan? Oke, kita lihat di sini bahwa buat kamu yang LDR, buat kamu yang masih berpasangan tapi jarang ketemu, LDR dan bukan LDR ya, paham ya? Yang LDR berarti dia berpisah atau berjarak. Yang tidak LDR mungkin bisa setiap hari ketemu atau bisa setiap berapa hari sekali ketemu. Nah, sedangkan yang kita bicarakan di sini adalah ketika dia sedang tidak bersama kamu. Ketika dia tidak bersama kamu, berarti kamu sering memikirkan dia. Di sini saya melihat bahwa dia sendiri sering banget memikirkan kamu. Lalu kemudian ketika kamu memikirkannya, apakah dia merasakan? Sebagian merasakan, ya, sebagian merasakan. Bahkan kalau boleh saya bilang sebagian besar merasakan. Kalau dilihat dari frekuensi dan intensitasnya lebih kuat daripada yang sudah berpisah tadi. Kalau yang berpisah tadi itu kan ibaratnya tidak terlalu sering banget teringat dianya ya. Tapi kalau ini saya melihat dia sering ingat kamu juga. Terus ketika dia ingat kamu, ada beberapa energi yang saya tangkap di sini bahwa dia itu sebetulnya ada banyak yang kepengen dia sampaikan. Ada banyak hal yang masih dia simpan, ada banyak hal yang masih dia tutupin. Tapi ditutupin di sini bukan berarti dia menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan orang ketiga, itu bukan, ya, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada sesuatu yang sebetulnya menjadi ganjalan dia terhadap kamu, gitu loh. Mungkin kamu pernah bercerita tentang sesuatu atau masalah kamu atau kehidupan kamu di masa lalu, itu kemudian masih membuat dia ganjalan-ganjalan bagi dia sampai sekarang. Artinya saya melihat bahwa dia itu perlu melakukan rilis ya, di mana perasaan-perasaan yang dia rasakan terhadap kamu itu justru seringkali mengganggu, boleh dikatakan mengganggu hubungan kalian. Artinya mempengaruhi mempengaruhi kualitas hubungan kalian juga gitu loh. Terus jatuhnya dia sepertinya ke kamu itu sering banget marah-marah. Jatuhnya dia ke kamu jadinya kayak yang sering bete. Dia jadi kayak sensitif gitu loh. Tapi ternyata di sini saya melihat kamu juga kadang-kadang kamu tuh suka kayak yang mancing-mancing dia banget gitu loh. Mancing-mancing dia. Itu tanpa kamu sadari kamu mancing dia jadi emosinya muncul. Kadang kamu membuat ulah-ulah atau sesuatu yang membuat dia tuh ke-trigger, ingat ke hal-hal yang membuat dia marah, ya akhirnya dia menjadi gampang marah. Bukan karena ada orang ketiga, bukan karena ada sesuatu yang lain, tidak, tapi lebih kepada ini hubungan intern kamu, internal kamu, dan internal di dalam batinnya juga. Jadi perasaannya tuh jadi kayak yang berubah-ubah. Perasaannya berubah-ubah, maksudnya berubah tuh gini, moody ya. Jatuhnya jadi kayak moody. Dia kayak moody, kadang mood bagus, kadang dia tuh care banget sama kamu, kadang dia tuh jadi cuek sama kamu. Dan ketika dia cuek sama kamu, kamunya yang jadinya uring-uringan. Maunya bawaannya kamu tuh pengen diperhatiin terus. Kadang hal-hal kecil di sini seringkali kamu munculkan sebagai biang-biang keributan gitu loh. Padahal menurut saya itu tidak perlu lagi ya, nggak perlu lagi. Karena yang paling penting adalah sekarang kamu tuh bisa aware dan care banget ke dia tanpa harus membuat dia pusing atau apalagi membuat dia tuh marah-marah sama kamu. Jadi saya rasa kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman, untuk yang LDR atau untuk kamu yang masih sering ketemu tapi ketika mungkin
lagi di rumah masing-masing atau lagi lagi kerja masing-masing gitu loh. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian sekali lagi dia butuh releasing, ya, dia butuh terapi, butuh healing, karena ada beberapa ganjalan-ganjalan yang masih dia rasakan terkait hubungan dengan kamu, dan ini berhubungan sekali dengan faktor-faktor psikologisnya dia juga. Tapi sebenarnya sumber utama dari dari permasalahannya dia itu ada di kamu juga sih. Nggak 100%, tapi paling tidak 70-80% itu gara-gara kamu juga. Nah, kamu boleh cek nanti apa kira-kira yang membuat dia tuh kayak nggak nyaman, membuat dia tuh kayak yang jadi marah-marah terus, atau kayak ada yang terluka segala macam. Kamu boleh cek dulu deh. Setelah kamu tahu dan mungkin sudah kalian saling bicarakan, itu penting sekali buat kamu menjadi semacam bersabar menghadapi dia, dan harus tahu betul bagaimana kamu menjaga perasaan dia atau menyembuhkan luka-luka dia. Nah, dengan tema saat kamu memikirkannya, apakah dia merasakan? Jawabannya adalah merasakan, ya. Bahkan intensitas merasakannya itu cukup kuat, cukup gede, energinya cukup kuat. Karena apalagi ikatan batin kamu dengan dia itu cukup kuat, ya, cukup kuat. Walaupun dia sebenarnya kadang-kadang bete-nya setengah mati ketika ada hal-hal atau dia ingat sesuatu yang mungkin nge-trigger perasaan-perasaan yang terluka, perasaan-perasaan dia yang terluka, gitu. Oke, kita akan lihat lebih jauh lagi ya teman-teman. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Saat kamu memikirkannya, apakah dia merasakan? Saat kamu memikirkannya, apakah dia merasakan? Oke, teman-teman, ini bersifat general, jadi tidak akan semuanya resonate, tidak akan semuanya itu tepat, ya. So, buat teman-teman yang pengen personal reading, silahkan aja bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di kiri atas ini atau di kontak deskripsi video ini. Ada The Magician, ada Ace of Wands, Ten of Cups, ada lagi Knight of Wands, Queen of Wands, Ten of Pentacles. Oke, teman-teman, kita lihat sekali lagi ada The Magician, Ace of Wands, ada Ten of Cups, ada Knight of Wands, ada lagi Queen of Wands, dan ada Ten of Pentacles. Saya menangkap di sini ada beberapa energi dari Libra, Cancer, terus Pisces dan Aries, terus ada satu lagi Capricorn. Energi yang muncul dan kuat di situ. Teman-teman, dia sebenarnya udah kepengen menikah, ya, taruhlah seperti itu. Dia udah kepengen menikah, dia kepengen mengawali kehidupan baru lagi. Dia sepertinya pernah gagal juga, dia pernah terpuruk juga, dan dia pernah bisa melewati itu semua dengan survive-nya, dengan upayanya, dengan segala macam kekuatan yang tersisa pada saat itu. Dia berusaha untuk survive dan kemudian dia bisa melewati itu semua. Jelas di sini saya melihat bahwa dia kepengen membuka lembaran baru. Maka dari itu dia sangat berhati-hati sekali orangnya, dia sangat berhati-hati sekali, dia sangat mempertimbangkan segala sesuatunya ketika mau melangkah dan mengambil keputusan. Maka dia orangnya tidak gegabah, ya. Kemudian
Di sini saya ngelihat lagi ada The Magician. Oke, dia kepengen hidup tenang ya, sekarang pengen hidup tenang. Dan dia sudah tidak lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya bermain-main atau hura-hura atau apa semacam itu. Saya lihat di sini tidak ya. Dia lebih ke fokus banget ke pekerjaan, dia orangnya fokus ke pekerjaan. Dan dia tipe orang yang memang agak sensitif ya teman-teman. Ya, terus kemudian untuk pertanyaan mengenai saat kamu memikirkannya, apakah dia merasakan? Sangat merasakan di sini kalau saya lihat. Dan dia juga sekali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa dia udah kepengen menjalani kehidupan baru. Dia kepengen membuka lembaran baru, gitu loh. Bahkan ketika kamu tidak bersama dia atau dia lagi tidak bersama kamu, dia cukup intens memikirkan kamu, gitu loh. Bahkan frekuensi atau intensitasnya cukup kuat. Frekuensinya cukup sering gitu kan. Intinya dia sekarang sedang benar-benar kepengen hidup tenang ya, dengan menjalani kedamaian hidup dengan sehat, bahagia, rezekinya gampang dan sebagainya. Maka dari itu saya bilang tadi, dia orangnya fokus banget ke pekerjaan gitu loh. Bahkan kadang-kadang kamu suka merasa kayak diabaikan, sibuk banget sih gitu kan. Aku kan mikirin kamu terus, tapi kamu nggak pernah mikirin aku gitu kan. Sebenarnya bukan begitu. Kamu mikirin dia, tapi sebenarnya dia juga mikirin kamu juga kok. Karena memang dia hanya tipe orang yang memang kalau udah bekerja dia fokus dan nggak kepengen diganggu gugat ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan kamu seringkali di sini kayak apa sih ya, iseng-iseng, kayak kamu bikin masalah, bikin keributan-keributan kecil dan kamu suka mancing-mancing di situ. Ya, tapi dia so far sih sebenarnya dia tuh seneng-seneng aja sih gitu loh. Dengan perasaan kamu yang seperti itu, kamu telaten, kamu tuh kayak ada manja-manjanya segala macam gitu kan. Gitu. Tapi yang jelas gini teman-teman. Ini energi bisa vice versa ya, bisa kebalik-balik ya. Jadi dia intinya sekarang ini kepengen tentrem, damai gitu loh. Jalanin kehidupan sekarang itu tentrem, damai. Dan dia sudah tidak ada lagi pikiran yang macam-macam di situ. Bahkan dia bukan tipe orang yang seperti itu kok kalau saya lihat. Nah, untuk yang berpisah, yang sudah berpisah ya, tadi kan saya katakan ada 3 yang berpisah, LDR atau yang masih berpasangan tapi jaraknya dekat atau bisa sering ketemu. Bagi yang sudah berpisah di sini, saya melihatnya sih dia sudah sudah punya kehidupan sendiri. Jadi buat kamu yang berpisah, seperti tadi ya, Libra, Cancer, Pisces, Aries, Capricorn, yang sudah berpisah dengan dia, saya melihat di sini dia sudah punya kehidupan baru. Dia sudah membuka lembaran baru, bahkan saya rasa ini sudah cukup agak lama ya. Sebagian sudah lama, sebagian ya belum terlalu lama. Dia sudah punya kehidupan baru, dia sudah punya keluarga, dan dia sudah punya kebahagiaan tersendiri. Tapi sekedar kepengen ngecek aja mungkin ya, kita sekedar clarify energinya, kita cek lebih dalam lagi. Meskipun dia sudah berkeluarga, meskipun dia sudah punya kehidupan sendiri, mungkin kamu pengen penasaran ya, kepengen tahu sebenarnya dia masih ingat aku nggak sih? Oke, jadi saat kamu memikirkannya, apakah dia merasakan? Saya jawab iya. Dia masih merasakan ketika kamu memikirkan dia, gitu. Tapi karena dia memang sudah punya kehidupan baru, jadi ketika dia ingat pun itu kayak sepintas selalu saja, tidak menjadi suatu pemikiran yang mendalam, itu sudah tidak terlalu, gitu. Di awal-awal masih iya, di awal-awal kalian berpisah, pemikiran dia tentang kamu masih dalam, masih kuat ya, karena energinya belum selesai, energinya belum putus, masih ada koneksi di situ, ada ikatan batin yang masih terkoneksi. Tapi sekarang sudah tidak lagi, kalaupun ada sangat-sangat hanya berapa persen aja, gitu. Karena dia sudah punya kehidupan baru. Terus bagaimana perasaan dia sekarang ke kamu? Perasaan dia ke kamu tetap tetap ingat. Bahkan dia menempatkan kamu di satu tempat tersendiri, ya. Kalau boleh dibilang kamu adalah sosok yang cukup istimewa karena pernah mengisi kehidupannya, pernah menjalani kehidupan bersama dia.
Ya, itu buat yang sudah berpisah. Kalau yang belum berpisah tadi sudah saya bacakan, artinya dia masih ingat, dia kepengen punya kehidupan baru, dia kepengen menikah, gitu kan? Terus dia masih fokus kerja dan sebagainya karena berkaitan dengan finansial yang harus dia jaga, finansial yang harus dia terus perbaiki, dijaga supaya terus membaik, apalagi di situasi dan kondisi seperti sekarang ini, ya harus benar-benar sangat berhati-hati di masalah manajemen keuangannya, cash flow-nya dan sebagainya. Oke, kembali ke yang sudah berpisah. Dia sering juga sih kalau saya lihat di sini sering keingetan kamu juga gitu loh. Dan sekali lagi kamu tetap memiliki prioritas di dalam hatinya dia, dan seluruh momen yang kamu pernah jalani sama dia simpan erat, simpan rapih-rapih di suatu tempat yang tidak akan bisa terjamah oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu sesekali masih ingat dia, kamu memikirkan dia, dia masih juga merasakannya. Kenapa demikian? Mungkin kita bahas sedikit. Karena yang namanya ketika gini teman-teman, koneksi atau vibrasi pikiran atau pikiran kita terpancar ke alam semesta itu kan melalui gelombang elektromagnetik gitu kan. Dan dia itu bisa menghantarkan energi pikiran kita terhadap orang lain, dan ibarat kata bisa teralamatkan atau bisa sampai pada alamat atau orang yang dituju dalam pikiran kita. Nah, vibrasi ini bekerja gitu loh. Nah, ini semacam kayak telepati juga jadinya, gitu kan? Jadinya telepati mungkin tanpa kamu sengaja tapi terkoneksi ke sana. Tapi ini sudah masuk kategori telepati juga. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk yang baris kartu kedua. Kita akan melihat baris kartu yang ketiga. Kita lihat di sini nanti ada siapa saja yang kebaca lagi. Ada The Hangman. Ada lagi Three of Pentacles. Ada yang jatuh satu. King of Wands, ada Edge of Wands, ada Ten of Wands, ada The World. Oke, teman-teman, kita baca dulu dari yang sudah berpisah ya. Di baris ketiga ini saya merasakan ada energi dari beberapa di antara kamu, kayak ada Gemini ya, ada Gemini, Aquarius, Libra, Leo, Taurus juga ada di sini di baris ketiga. Untuk yang sudah berpisah, kamu sampai detik ini masih sering ingat sama dia. Sampai detik ini kamu sesekali itu masih kayak ada harapan-harapan bahwa kepengen kembali lagi mengulang perjalanan cinta kalian yang kandas di beberapa waktu lalu. Beberapa di antara kalian yang sudah berpisah ada semacam penyesalan yang sangat mendalam. Bahkan kamu sempat berjanji pada diri sendiri, seandainya Tuhan bisa mempertemukan kamu lagi, bisa menyatukan kamu lagi, kamu akan berbuat sebaik mungkin, kamu akan berbuat sehebat mungkin. Pokoknya semua yang pernah kamu lakukan sebagai kesalahan-kesalahan atau kekurangan di masa lalu, kamu siap memperbaiki. Dan kamu istilahnya melakukan ikrar dan janji itu pada dirimu sendiri, dalam batinmu sendiri. Itu yang saya rasakan dan yang saya baca. Ibarat kamu kalau kamu ketemu lagi sama dia nih, kamu udah nggak bakalan pikir panjang, udah langsung, ibaratnya langsung kalau misalnya kalian sama-sama belum menikah, kamu langsung udah nikah gitu.
Jadi udah nggak pikir panjang lagi. Itu beberapa di antara kalian seperti itu. Untuk tadi yang zodiak yang saya sebutkan ya, kurang lebih ada Gemini, Aquarius, Libra, Leo, dan Taurus. Nah, untuk yang sudah berpisah, itu yang saya rasakan. Dan tetapi itu dari kamu. Tapi kalau dari dia saya lihatnya sih di sini sudah ada semacam kebahagiaan. Ya, sama seperti tadi di baris kedua. Dia sudah memiliki kebahagiaan tersendiri. Tapi dia juga pernah gagal nih, saya lihat di sini. Dia pernah menjalin hubungan dengan seseorang, dan ketika dia sudah mau beranjak ke pernikahan, tapi di sini ternyata ada kegagalan. Kalau tidak salah saya merasakan itu, teman-teman. Meskipun mungkin akhirnya dalam kurun waktu yang juga agak lama, dia kemudian bertemu dengan seseorang atau bahkan katakanlah sekarang sudah menikah. Tapi proses dia waktu itu cukup berat ya, teman-teman. Setelah berpisah sama kamu, dia juga ngalamin yang namanya berat ya. Nggak cuman kamu ngerasa berat, jatuh bangun dan sebagainya. Dia pun sama, cuman memang tidak separah kamu. Karena dia orang yang lebih siap berpisah pada saat itu dibanding kamu. Dan kalau tidak salah, saya melihat di sini bahwa yang memang secara tegas memutuskan hubungan pada saat itu adalah dia. Dan sementara kamu waktu itu belum siap. Itu yang saya lihat di situ seperti itu. Ini ada ya, energinya berat. Kurang lebih itu sih teman-teman untuk yang sudah berpisah. Jadi artinya ya sudah, berarti kalian saling mendoakan saja. Dan pertanyaannya, kalau misalnya kamu saat kamu masih memikirkannya, apakah dia merasakan? Jawabannya masih, ya masih. Tapi tidak terlalu kenceng ya, udah nggak terlalu kenceng. So, untuk yang masih berhubungan LDR maupun sering ketemu atau tidak LDR, deket tapi sering ketemu juga. Kalau LDR kan jarang ketemu. Oke, jadi untuk LDR dan kamu yang berdekatan, sering ketemu tapi ini saat kamu tidak bersama dia. Kamu kadang ngerasa kayak digantung, kamu ngerasa kayak dibiarkan, kamu ngerasa kayak dicuekin ya sama dia, sehingga di sini kamu seringkali memikirkan dia. Terus dia tuh tipe orang yang bekerja keras ya, dia tipe orang yang sangat berhati-hati. Sebenarnya dia bukan mengabaikan kamu, bukan cuekin kamu, bukan sih. Tadi ada beberapa yang menjadi ganjalan dia, yang menjadi beban di dalam pikiran dia, sehingga kadang-kadang dia ngerasa kayak yang bete sendiri ya ketika ingat sesuatu. Ini hampir sama energinya dengan di kartu baris pertama tadi. Dia lebih mengutamakan, bukan lebih mengutamakan ya, tapi dia memang orangnya fokus juga ke pekerjaan. Fokus ke pekerjaan, sehingga dia tuh seperti sekarang ini kan, masa-masa sekarang ini kan memang untuk berinteraksi dengan orang lain itu ya, meskipun pasangan sendiri kadang-kadang kan juga jadi kayak sungkan dan sebagainya gitu kan ya, kondisi PPKM maksudnya. Tapi saya melihat di sini kamu sering memikirkan dia sering juga memikirkan kamu. Bahkan kalau boleh dibilang frekuensi dia memikirkan kamu cukup kuat kok. Cukup kuat ya. Dia pekerja keras, dia kepengen mencapai keberhasilan yang luar biasa, dan dia juga sepertinya memang ada energi yang mengarah kepada kepengen menikah ya. Untuk kamu yang LDR dan masih berpasangan tapi jarang ketemu juga, tidak LDR tapi ya sering ketemu lah ya, maksudnya seminggu 2-3 kali lah gitu ya. Cuman kita lihat ketika kamu tidak bersama dia, tapi intinya dia juga sering kangen sama kamu juga kok. Dia juga sering sering memikirkan kamu ya. Bahkan kadang-kadang dia rela untuk menunda pekerjaannya hanya untuk telepon kamu, hanya untuk chattingan sama kamu dan sebagainya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya secara intensitas energinya, ini koneksinya cukup bagus, cukup kuat ya. Walaupun ada beberapa case, ada beberapa
bagian yang membuat dia tuh kayak yang belum yakin 100% sama kamu gitu. So ketika kamu memikirkannya, apakah dia merasakan? Yes, jelas ya, dia merasakan. Jadi hampir ke tiga-tiganya tadi, dari kartu pertama sampai terakhir, baris 1, 2, 3 memiliki kesamaan, karena memang secara hukum pikiran, hukum energi, bahwa ketika kita memikirkan seseorang, itu biasanya cenderung akan sampai kepada dia. So dia terus merasakan, dia bereaksi, reaksinya mungkin kemudian dia jadi ngingetin ke masa-masa lampau, mengulang kembali, memutar kembali film yang ada di otaknya dia, gitu kan, bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas, ada beberapa dari kalian yang memang harus melakukan releasing atau membersihkan energi atau terapi atau healing, karena saya melihat dari beberapa di antara kalian itu masih belum bisa melupakan masa lalu, melupakan dia. Sebenarnya bukan melupakan gitu kan, tapi lebih kepada menerima kenyataan bahwa hubungan ini sudah berakhir. Ini khusus buat yang sudah berpisah ya. Tapi buat teman-teman yang belum berpisah atau masih katakanlah menjalin hubungan, ya itu artinya kamu harus tetap memperkuat ikatan batin kamu dengan komunikasi, ketemu, saling menjaga, sharing dan sebagainya. Hindari masalah-masalah atau hindari hal-hal kecil yang ketika itu menimbulkan masalah, ngapain ya, nggak usah dipikirin gitu loh. Jadi jangan menimbulkan atau jangan memicu masalah-masalah atau dari hal-hal kecil kemudian dijadikan masalah. Jangan seperti itu, karena itu agak beresiko terhadap hubungan kamu sendiri. Oke. Teman-teman, saya rasa mungkin itu yang bisa saya bacakan, semoga bermanfaat ya. Artinya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran-gambaran buat kamu tentang koneksi batin kamu atau pikiran kamu dengan dia, gitu kan. Oke, apapun itu, semoga kalian mendapatkan kebahagiaan yang sejati, mendapatkan pasangan yang pas dan sesuai dengan ekspektasi kamu, dan kemudian menjalani kehidupan dengan langgeng, dengan cinta sejati kamu, dengan penuh kesetiaan, dan menjalani kehidupan yang baik ya, dan bahagia. Oke teman-teman, yang kepengen konsultasi dan personal reading, silahkan aja untuk menghubungi ke nomor kontak yang tertera di deskripsi atau di pojok kiri kanan atas ini. Oke teman-teman, sehat selalu, semoga kita semuanya panjang umur dan barokah, rezekinya mudah dan berlimpah. Jangan lupa bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.